Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini Obah Mama Farm akan memberikan tutorial atau cara bagaimana memfermentasi perpaduan antara sayuran dan buah-buahan serta kecambah yang notabene mereka ini adalah jenis bahan fermentasi yang banyak mengandung air. Mungkin dari beberapa teman-teman yang terbiasa membuat fermentasi sudah paham bagaimana cara menyiasati bila mana menghadapi bahan-bahan yang basah seperti ini. Akan tetapi kami Obah Mama Farm memiliki cara tersendiri mungkin yang agak berbeda, yaitu untuk mengurangi kadar air atau bagaimana caranya fermentasi ini berhasil sehingga tidak busuk dan ternak juga suka. Ini nanti bahan-bahan yang kami gunakan, bahan utamanya sayuran. Ini ada daun kobis, ada juga kobisnya, terus ada sawi putih, ada sawi sendok juga ada di situ, ada bayam, terus saya gunakan juga kulit nangka serta daminya seperti ini, dami nangka. Ini sangat basah sekali. Terus ada juga kecambah, ini juga basah sekali. Ada juga kulit ontok-ontok kecambah, kulit kacang hijaunya. Terus ada juga buah nanas, kulitnya nanas serta bonggolnya nanas. Ini nanti saya aduk jadi satu, kemudian saya semprot dengan tetes tebu. Saya menggunakannya sedikit, cuma segini, sudah saya larutkan dengan air. Tetes tebu cuma seperti ini, segini, terus ditambah dengan air seperti ini. Saya tidak basah karena ini air bahan-bahannya sudah basah. Terus kemudian nanti saya taburi dengan bekatul. Setelah tabur dengan bekatul, nanti saya semprotkan dengan SOC HCS seperti ini. Saya gunakan SOC HCS karena ini bakterinya lebih banyak, yaitu 24, dan proses pembuatan fermentasi basah dia lebih cepat, sehingga bahan-bahannya yang resiko busuk karena fermentornya cepat, sehingga proses pembusukan tidak akan terjadi, akan tetapi terjadi proses fermentasi yang sempurna. Ini SOC HCS ini telah saya larutkan dengan air dan gula 1 sendok. Ini tadi 4 tutup SOC HCS. Ini saya buat seperti ini karena ternak-ternak kami akan kami tinggal selama kurang lebih 4 hari, agar teman saya yang memberikan pakan pada ternak kami tidak kerepotan di saat bakul-bakul yang biasa saya ambil limbahnya seperti ini, seperti nangka, juga kecambah. Barangkali pas di saat saya pulang tidak ada stok limbah dari mereka, sehingga fermentasi ini bisa digunakan untuk pakan, untuk persediaan pakan selama kurang lebih 3 hari sampai 4 hari. Biasanya di malam minggu yang penjual sayurnya tidak jualan. Nah, sehingga dengan cara diawetkan seperti ini, maka ternak akan tetap kontinu mendapatkan pakan kesehariannya tanpa berubah. Ini kulit nangka seperti ini dicacah agak lembut. Ini walaupun kulitnya hitam, ini belum busuk banget. Ini udah rusak sebetulnya, tapi karena difermentasi nanti dia akan menjadi baik lagi. Nanti saat
ini sudah tercampur, nanti sudah diaduk rata, saya menggunakan drum dan styrofoam di bagian bawahnya. Nanti teman-teman bisa menyimak sampai selesai bagaimana caranya agar fermentasi ini berhasil meskipun banyak mengandung air. Insya Allah hasilnya tetap akan sempurna karena tidak terjadi kadar air yang lebih dari 30%. Karena salah satu kunci dari keberhasilan fermentasi, kadar air jangan sampai lebih dari 30%. Nanti teman-teman bisa menyimak sampai selesai bagaimana caranya fermentasi ini. Ada trik dan tipsnya, sehingga untuk bahan-bahan yang lebih basah dari ini pun seperti ampas tahu atau kulit kedelai itu juga bisa menggunakan cara seperti ini. Ini kalau bahannya banyak, biasanya ini saya giling menggunakan mesin. Kulit nangka, kulit nanas saya giling sampai lembut dan pengerjaannya lebih cepat. Tapi karena bahannya ini saya gunakan sedikit, jadi saya cuman cacah seperti ini aja. Bonggol nangka seperti ini sangat disukai oleh kambing Etawa. Kulitnya nangka juga sangat disukai kambing Etawa, serta kulit nanas juga sangat disukai kambing Etawa. Teman-teman bisa melihat di video kami yang lainnya tentang bagaimana caranya mengupgrade Etawa agar bisa membentuk kepala bluer dan nyadil. Nanti saya juga menggunakan sak. Jadi sebelum masuk ke dalam drum, nanti saya masukkan ke dalam sak ini terlebih dahulu. Teman-teman pasti penasaran kenapa kok ribet, kenapa kok rumit cara fermentasi seperti ini. Ada sak, ada styrofoam, ada drum. Karena fermentasi ini sangat berbeda bahannya dengan fermentasi pada umumnya, dimana teman-teman sering melihat biasanya fermentasi itu dari daun-daunan, jerami atau rumput atau sayuran mungkin. Tapi untuk fermentasi yang berbahan kulit nangka, kecambah, kulit nanas, itu mungkin jarang yang berani membuat fermentasi berbahan yang mudah busuk, karena banyak mengandung air dan sangat kenyal seperti ini. Seperti ini kalau diulet dicampur dengan bekatul, ini tidak bisa masuk secara sempurna bekatulnya. Akan tetapi dengan disiasati menggunakan sak, karung, terus styrofoam dipadu dengan drum, nanti hasilnya akan bagus sekali.
sayuran daun kobisnya saya cacah dulu. Biasanya kalau fermentasi sayuran hanya sayuran saja, ini tidak saya cacah, tapi karena ini saya campur dengan kecambah dan nangka, kulit nanas, jadi ini saya cacah tujuannya biar bahan-bahan yang kecil seperti ini tidak nyelip di tengah-tengahnya ini. Nah, ini saya cacah agak kasar, tidak terlalu lembut. Seperti ini campur jadi satu. Ini kulit kecambah kita oplos juga.
tercampur rata, saya akan menyemprotkan tetes tebu. Saya gunakan sedikit seperti ini karena bahannya sudah basah sekali. Gunanya tetes tebu ini untuk menaikkan kadar gula. Kadar gulanya setidaknya 2%. Ini karena bahan bakunya dari buah-buahan, jadi tidak membutuhkan banyak tetes tebu dan tidak membutuhkan banyak air karena bahannya sudah basah. Jadi saya menggunakan semprotan dengan semprotan kabut. Yang penting rata. Saya sengaja tidak mencampurkan antara cairan tetes tebu dan cairan fermentor karena bakteri di fermentor tidak begitu bagus kalau dicampurkan dengan tetes tebu yang masih mengandung sifat asam. Ya, saya pisahkan dalam penyebarannya. Setelah tetes tebu disemprotkan, saya berikan bekatul. Ini karena bahannya basah, jadi saya memberikan bekatul yang agak banyak. Ini kurang lebihnya hampir 5 kilo. Setelah tetes tebunya tertutup oleh bekatul, kemudian saya semprotkan di atas bekatul ini fermentornya. Ini fermentor yang telah diaktifkan dengan larutan air gula sekitar minimal 15 menit, sehingga bakteri yang tadinya tidur sekarang menjadi aktif. Nah, setelah aktif, kemudian disemprotkan di atas bekatul, karena media hidup pertama kali bakteri pengurai ini adalah bekatul. Pakan utamanya pertama bekatul.
airnya tidak terlalu banyak, cuma segini setengahnya karena ini bahannya juga udah basah. Yang penting pemberiannya rata. Dicampurkan semua bahannya termasuk fermentornya, kita aduk per bagian seperti ini, diaduk tujuannya biar bercampur rata sehingga bakteri akan bisa hidup di seluruh bahan yang akan difermentasi. Saya menggunakan media pertama, wadah pertama yaitu sak. Saya masukkan sak dulu. Ini bahannya karena basah, jadi saya masukkan ke dalam sak terlebih dahulu. Ini ambilin nih. Ini anak saya yang kedua, dia sangat rajin membantu dalam mengurusi peternakan kami. Ini siapa kamu? Halim, namanya Halim teman-teman. Dia masih kelas berapa, Lim? Kelas TKA ya? Iya. Dia kelas TKA. Aktivitas panjang harinya di peternakan. Diaduk rata bekatulnya, karena di bekatul ini terdapat bakteri-bakteri pengurai. Kalau bekatulnya masuk ke dalam sela-sela sayuran atau bahan-bahan lainnya, maka fermentasi akan berjalan sempurna. Ini kalau bantu ini, nanti ya. Sini.
beternak. Kalau punya anak-anak kecil, libatkan dalam beternak, karena bisa jadi talenta mereka, keahlian mereka akan terbentuk dengan kesibukan kita mengelola peternakan. Diharapkan masa depannya juga akan terarah, mulai dari hobinya atau sekolah peternakannya, sekolah peternakan maupun ataupun kuliah ke peternakan. Ini anak saya nih yang kedua, ini sangat asik sekali dalam membantu peternakan kami. Ya, Mas, terus ini. Kemudian saya gunakan styrofoam untuk saya jadikan alas. Kelicing kaget. Ini Hati-hati, Pak. Hati-hati. oke. Setelah ini ada alasnya, tujuannya untuk membatasi agar air yang nanti keluar dari sak yang ada bahan fermentasi ini nanti akan turun ke bawah, sehingga terbatasi oleh styrofoam, sehingga fermentasi yang ada di dalam sak ini akan tetap kering. Ini tidak saya padatkan. Apa? Aku mau bantuin Papa. Seperti ini teman-teman. Ini bahannya sangat basah sekali. Nah, ini ada bekatul, ada nangka. Nah, ini kalau di sekilas ini kering, tapi begitu kita pencet akan keluar airnya. Nah, air-air seperti ini nanti yang bisa menyebabkan gagalnya fermentasi. Karena ini kita gunakan teori gravitasi bumi, sehingga air yang ada di dalam sak ini nanti akan turun.
Nah, ini kalau gravitasi bumi nanti airnya yang ada di bahan-bahan fermentasi ini akan turun ke bawah dan tertahan oleh styrofoam tadi. Nah, ini bisa ditali ataupun tidak. Ini nanti saya tambahi lagi sampai penuh. Ini injak biar padat. Ayo ngomong. Injak biar padat teman-teman gitu ya. Yuk, 1, 2, 3. Biar manis. Mereka juga. Ini setelah dimasukkan dalam sak, diikat rapat, dan diinjak biar padat, kemudian di atasnya saya tutupi sak, tutup plastik dengan tujuan air dari saya masukin sak kedua. Ini tadi ada plastiknya, sak, terus saya beri plastik, kemudian sak lagi yang ada fermentasi lagi seperti ini. Tujuannya saya beri plastik di sini agar air yang rembesan dari sak kedua ini turun ke bawah karena gaya gravitasi bumi, sehingga airnya nanti mengalir di plastik, bukan masuk ke dalam sak yang di bawahnya. Kalau tidak dikasih plastik, maka air yang dari sak kedua ini akan turun ke sak yang di bawahnya, sehingga sak yang di bawah ini akan terisi air dari sak yang kedua, sehingga resiko akan gagal fermentasinya. Kalau fermentasi berbahan dasar bahan-bahan yang basah seperti ini, nah nanti kalau masih muat, nanti dimasuki lagi sak lagi di sebelah sini. Nanti ada sak lagi kecil, saya gunakan ini. Jadi meskipun volume drum ini jadi berkurang karena menggunakan sak ini, tidak volume fermentasi tidak rapat, tapi tidak resiko gagal dengan seperti ini. Kalau seperti ini teman-teman masih khawatir air dari sini turun ke sini, maka saya sarankan antara sak satu dan sak sebelahnya ini dilapisi plastik juga, sehingga air dari fermentasi ini tidak menyatu. Beri plastik lagi.
Nah, seperti ini. Jadi antara sak satu dan satu lainnya airnya tidak saling masuk. Nah, sekilas seperti ini tidak mengeluarkan air, tapi karena nanti ditutup rapat, nanti sayuran yang tadinya kaku seperti ini nanti akan menyusut. Nah, airnya keluar dari sak ini, turun ke bawah, tertahan oleh plastik, turun ke bawah lagi, nanti sampai di dasar drum ini. Maka air yang ini tidak mengganggu fermentasi yang di atasnya. Nah, setelah rapat seperti ini memang tidak padat, tapi fermentasi tetap akan terjadi. Kemudian bagian atas ini saya tutup dengan plastik. Ini tidak perlu dikasih katul karena ini udah menahan dari udara yang dari luar ini cukup tutup plastik di atasnya sini, dan ditutup seperti ini, dan dikasih klem. Kalau teman-teman tidak ada klem, plastiknya ini bisa ditali menggunakan rafia, tidak masalah. Yang penting udara tidak masuk ke dalam drum. Ini telah dipastikan rapat, tutup plastik, tutup dengan tutup, kemudian klem dikunci seperti ini. Ini karena saya menggunakan fermentor SOC HCS, fermentasi seperti ini 1 kali 24 jam sudah bisa digunakan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Bila mana video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan di-share, like, komen, dan subscribe, serta klik tanda loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari kami, Obah Mama Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini fermentasi dari sayuran yang sudah saya buat waktu hari Jumat pagi. Ini antara sayuran, kecambah, nangka, kulit nangka, juga kulit nanas. Ini nangkanya seperti ini. Ini semua bahannya sangat berair. Alhamdulillah. Jadi karena saya siasati menggunakan karung seperti ini, sak. Kemudian di bagian bawahnya ini ada sak lagi, tapi saya lapisi dengan plastik. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini saat masuk pertama bahan fermentasi ke sini, nanti akan keluar air. Air ini karena gravitasi bumi ke bawah, sehingga airnya turun ke bawah seperti ini. Ini kalau diangkat, ini kita lihat. Nah, itu ada airnya di bawah. Nah, di bawah ini nanti ada styrofoam, sehingga nanti air ini tidak akan merusak fermentasinya di bawah ini. Seperti ini. Nah, demikian teman-teman caranya buat fermentasinya. Nah, ini nanti akan kita berikan pada kambing. Oh iya, bila mana nanti ada fermentasi yang terendam air, ini masih bisa digunakan, tapi dikeringkan dulu.
fermentasi yang di bawah ini. Kita akan melihat apakah kambing suka dengan fermentasi seperti ini, dimana ini bahannya basah semuanya, sangat basah semua. Mari kita lihat. Kambing jembel. Ini pada kambingnya tawa. Pada kambingnya tawa, ini fermentasi sayuran dari daun sawi, kobis, ada juga kecambah, nangka, ini nangka, ada juga nanas, ini daun nanas seperti ini daun nanas, bisa fermentasi. Ini dimakan teman-teman. Jadi cara menyiasati kalau fermentasi bahan basah yaitu diberikan tatakan biar airnya tidak menggenang seperti yang tadi saya tunjukkan pada teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.